Bab 073. Ayo cepat ikut aku. Aira masih terus menarik Stefano agar ia bisa ikut bersamanya. Kini Stefano menjadi bingung, entah apa yang harus ia lakukan sekarang. Apa ia harus tetap bekerja atau ikut dengan gadis menyebalkan ini? Saat ia sedang bingung, sang ketua regu pun muncul dan melihat Stefano yang terus digelayuti oleh Aira. Jelas sekali terlihat jika Stefano sedang bingung, kesal dan juga marah pada gadis itu. Tapi ia sama sekali tidak bisa mengungkapkan kekesalannya pada Aira. Ya, tentu saja karena Aira adalah anak dari pemilik perusahaan. Berani Stefano membentaknya, maka habislah riwayatnya. Namun, sebagai ketua regu yang lebih paham tentang pekerjaan di kantor ini, La pun langsung menghampiri Stefano untuk membantu salah satu timnya untuk menghilangkan rasa dilemalisasi wakakakak. Stefano, panggilnya. Pak Aryo, maaf aku. Tidak apa-apa, aku mengerti. Aku akan meminta yang lain saja untuk menggantikanmu. Ucapnya seolah ia sangat paham dengan apa yang sedang Stefano rasakan saat ini. Nona, silahkan Anda membawa Stefano. Jika memang ada hal penting yang harus dibereskan. Ucap pria yang bernama Aryo itu. Kau dengar sendiri, dia saja keberatan aku membawamu pergi. Ucap Aira. Baiklah, cepat. Ajak Stefano. Aneh sekali bocah bongsor ini, anak bos yang memerintahmu tapi kau sama sekali tidak menurut. Tapi saat pria itu menyuruhmu kau langsung setuju begitu saja. Cetus Aira merasa sebal pada Stefano. Kini Aira pun menatap Aryo dengan tatapan heran. Hei Pak, kau tahu tidak, sikap bocah bongsor ini menunjukkan jika kau memiliki aura bos. Ucap Aira. Sontak saja wajah Aryo mendadak mirip udang goreng, berubah menjadi warna merah karena malu, gugup dan juga bangga pada dirinya sendiri. Itu karena anak dari pemilik perusahaan ini saja sampai memujinya memiliki aura seorang bos. Terima kasih, Nona. Ucap Aryo malu-malu kambing. Sedangkan Stefano, ia hanya menggelengkan kepalanya saja. Heran pada Aryo, baru mendengar kata-kata mutiara dari mulut petasan Aira saja ia sangat sudah melayang-layang ke nirwana. Bagaimana kalau ia dijadikan bos betulan? Mungkin ia akan langsung meluncur ke surga. Itu pun kalau dia tidak punya dosa wakakakak. Aira pun mengajak Stefano ke ruangannya. Ruangan itu adalah ruangan kerja Aira. Ya, La akan sesekali membantu ayahnya untuk bekerja. Itu jika ia sedang ada waktu luang saja, karena ia juga sedang sibuk kuliah. Tapi sebentar lagi, ia juga akan wisuda, sama seperti Stefano. Mau apa kau mengajakku kemari? Tanya Stefano. Mau memperkosamu. Apa? Ai, selera humormu itu sangat buruk tahu. Mana mungkin aku akan terang-terangan memperkosamu. Aku akan menculikmu dulu, baru aku preteli tubuhmu yang seksi. Jawabnya sambil tergelak. 2. Astaga, tubuhmu memang kecil. Tapi isi dalam kepalamu itu menakutkan. Ucap Stefano. Duduklah. Aira mendorong Stefano yang sedang berdiri hingga ia duduk. Apa kau tidak bisa bersikap lembut? Tidak bisa. Jawabnya. Astaga, jujur saja baru kali ini Stefano melihat perempuan begitu barbar. Alana memang barbar, tapi kebarbarannya itu hanya akan muncul jika ia sedang menghadapi musuhnya saja. Aira pun mengambil kotak obat yang sudah ia siapkan sejak tadi. Ia sudah tidak sabar ingin mengobati luka yang terdapat di wajah Stefano. Tidak parah memang, tapi itu cukup mengganggu ketampanan Stefano di mata Aira. Aira mulai mengolesi wajah Stefano dengan gel dingin yang sedang ia pegang.
Tapi Stefano langsung mengambil benda itu dari tangan Aira. Aku bisa melakukannya sendiri, ucap Stefano. Tapi aku ingin melakukannya untukmu. Tapi aku tidak mau, kenapa kau ini malah memaksa? Sudahlah, aku mau pergi saja. Stefano pun bangkit dan hendak pergi meninggalkan ruangan Aira. Tapi Aira dengan sigap langsung menariknya, hingga Stefano kembali terjatuh. Dan dengan menyebalkannya ia juga menahan Stefano dengan kakinya. Juga tangannya yang ia lingkarkan di leher Stefano dan menguncinya, agar Stefano tidak bisa bergerak. Stefano lupa, jika gadis ini pandai bela diri. Meskipun tubuhnya kecil, ia bisa mengunci tubuh Stefano yang jauh lebih tinggi darinya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, sentak Stefano. Diam atau aku cium, ancamnya. Stefano pun tersenyum mengejek. Apa Aira pikir Stefano ini pria polos yang akan takut digrepek-grepek oleh seorang gadis? Ia bahkan pernah melakukan hal yang lebih dari itu. Apa kau pikir aku akan takut dengan ancamanmu? Lakukan saja jika kau mau menciumku. Benarkah? Tanya Aira. Ia merasa senang jika Stefano mempersilahkannya untuk mencium wajah tampannya. Tentu, jawab Stefano. Aira yang kesenangan pun lebih mendekatkan wajahnya pada wajah Stefano. Dan dengan tenang Stefano hanya diam saja, menunggu apa yang akan dilakukan oleh gadis nakal ini padanya. Kap. Aira yang ingin tapi malu-malu pun akhirnya, hanya berani mengecup pipi Stefano. Itu pun ia lakukan dengan mengeluarkan semua keberaniannya. Stefano pun pada akhirnya tidak bisa menahan lagi tawanya. Sudah Stefano duga jika Aira hanyalah gadis barbar yang pandai menggertak. Tapi tidak akan sanggup bertindak. Pada kenyataannya ia hanya mampu mencium pipinya saja, dan itu pun hanya sekilas. Dapat Stefano rasakan jika bibirnya bergetar. Stefano tahu jika saat ini Aira pasti sedang merasa sangat gugup. Hei, kenapa kau malah tertawa? Sebal Aira, padahal ia sudah mengeluarkan semua keberaniannya. Tapi 3. Stefano dengan menyebalkannya malah tertawa dan tidak melihat jika saat ini sedang tegang dan juga sangat merasa malu. Tidak apa-apa, jawab Stefano sambil terus tertawa. Entah kenapa melihat gadis nakal itu malu malah membuat Stefano menjadi terhibur. Jangan tertawa lagi, ucapnya lalu ia melemparkan bantal sofa itu pada Stefano. Biar saja, jawab Stefano semakin tidak bisa menghentikan tawanya. Jadi sebenarnya kau itu mau makan apa? Bukankah kau tadi bilang jika kau mengidam makan anggur? Tapi kenapa sekarang tiba-tiba kau malah ingin makan apel? Tanya Noah pada Elisa, saat ini baru saja pulang dari kantor papanya. Saat ini Noah memang aktif bekerja di kantor, itu ia lakukan karena sebentar lagi ia akan mempunyai seorang anak. Tidak mungkin semua beban tanggung jawab keluh Stefanonya, akan ia bebankan pada Adrian dan juga Nurma. Sebagai kepala keluh Stefano, ia harus bisa bersikap dewasa, sebentar lagi ia juga akan wisuda. Itu artinya beban pekerjaan yang akan ia emban lebih berat dari sekarang. Karena setelah selesai kuliah ia akan fokus bekerja untuk anak dan istrinya. Tadi aku memang ingin makan anggur, tapi saat kau pulang aku mendadak jadi ingin makan apel. Aneh sekali anakmu ini, ucap Elisa sambil mengusap perutnya yang masih rata. Untuk kesekian kalinya, ginjal Noah terasa diobrak-abrik oleh ucapan Elisa. Noah merasa heran kenapa keinginan istrinya ini terus saja berubah-ubah, tidak pernah konsisten dan tidak punya komitmen. Terkadang ingin makan cilok, sudah sampai di pedagang cilok ia malah ingin makan kapal selam, kenapa tidak makan truk kontainer saja, memusingkan. Pernah juga malam-malam ia ingin makan spaghetti, sudah Noah buatkan untuknya.
Tapi ia malah tidur lagi setelah spagetinya matang. Dan spageti buatannya yang tidak enak itu terpaksa harus ia telan sendiri. Padahal niatnya ia ingin Elisa merasakan masakan buatannya yang tidak enak itu. Tapi, rupanya makanan tidak enak itu malah harus masuk ke mulutnya dan dicerna oleh ususnya. Padahal saat itu ususnya menolak keras kedatangan makanan itu untuk dicerna. Tapi apa boleh buat, karena bahkan lidahnya juga tak mau 2 kali dilalui oleh makanan aneh itu. Yang aneh itu bukan anakku tapi otakmu. Lama sekali koneknya. Kenapa kau tidak ngidam makan buah pisang saja? Aku akan memberikannya sekarang juga. Ucap Noah kesal. Memangnya kau punya buah pisang? Tanya Noah. Jika saja dia bukan ibu dari anakku sudah aku lahap dia dari tadi. Setiap malam aku menyuapinya pisang, masa ia belum sadar juga? Gumam Noah. Elisa yang mendengar gumaman tak jelas itu pun langsung melihat ke arah Noah. Hei, kau bicara apa? Jangan katakan kalau kau buang angin lagi. Tidak. Aku hanya buang dosa saja kali ini. 4. Keadaannya masih belum membaik. Ungkap Deo pada Diandra. Helaan nafas berat terdengar dari bibirnya, beban yang sangat berat tengah Deo rasakan saat ini. Ibunya sedang tidak baik-baik saja, dan entah kapan ia bisa sembuh. Sudah beberapa bulan kondisinya sama sekali belum ada kemajuan. Apa tidak bisa mencari dokter yang lain? Yang lebih bagus? Atau, entahlah, sepertinya dilihat dari kondisinya, Mamah memang sangat sulit untuk sembuh. Belum lagi Mamah yang terlihat begitu frustasi. Semakin memperburuk keadaannya. Tutur Deo. Diandra sangat paham bagaimana perasaan suaminya, tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Diandra juga menyarankan pada Deo supaya Deo tinggal saja di rumah itu. Namun, Deo enggan pulang, apalagi Diandra yang tak mau ikut bersamanya. Membuat Deo langsung menolak mentah-mentah saran dari istrinya itu. Aku pun merasa bingung, besok kita lihat kondisinya. Ajak Diandra. Kau mau melihat Mamah? Tanya Denol. Akhirnya Diandra pun menganggukkan kepalanya, memang sudah sangat lama ia tidak melihat keadaan mertuanya itu. Entah kenapa, ia masih saja merasa enggan melihat wanita yang dulunya begitu jahat pada dirinya. Diandra bukanlah pemain sinetron buaya ngesot ataupun tokoh novel istri baik hati, yang akan langsung begitu mudahnya melupakan luka yang pernah ia rasakan. Akibat dari ucapan jahat Naima, yang terasa mencabik-cabik hatinya. Mungkin ia memang sudah memaafkan, bahkan saat itu ia juga meminta Stefano untuk menemuinya. Karena dari yang ia dengar jika Naima sangat ingin bertemu dengan Stefano. Namun, sebenarnya hatinya sendiri belum bisa sepenuhnya ikhlas dengan apa yang Naima lakukan padanya. Kata-kata yang terlontar dari mulutnya terasa begitu menyakitkan. Hingga Diandra merasa hancur sehancur-hancurnya. Obrolannya malam ini bersama dengan Deo membuat rasa kantuknya hilang begitu saja. Saat lamunannya sedang melayang entah kemana, Diandra dikejutkan oleh belayan tangan Deo yang tiba mengusap perutnya. Diandra, bisik Deo. Kenapa? Tanya Diandra. Deo yang tadinya berada di sampingnya pun kini mengungkungnya. Aku sangat merindukanmu, bolehkah aku? Sejenak Deo memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya pada Diandra. Apa hukumanku telah berakhir? Apa kau tahu kau sangat menyiksaku? Ucapnya memelas. Sejak Diandra keguguran beberapa bulan yang lalu, sampai saat ini bahkan sampai Diandra dan yang lainnya wisuda. Selama itu Deo belum pernah lagi mendapatkan jatah ehem-ehemnya dari Diandra. Diandra bilang jika itu hukuman untuk Deo. Selain itu ia juga ingin menata hatinya kembali.
Apakah ia akan benar-benar melanjutkan pernikahan ini atau tidak? Karena Diandra tidak ingin kembali merasakan sakit yang sama. Diandra juga sebenarnya masih takut untuk melakukannya bersama dengan Deo. Karena ia masih merasa ngilu, entah itu sugesti atau bagaimana. Tapi yang jelas sejak keguguran, Diandra merasa takut jika lahannya diseruduk pisang tanduk milik Deo. Karena waktu pertama kali melakukannya lagi dengan Deo saat itu. Diandra 5. Merasakan sakit di bawah sana, juga perih yang sangat mengganggunya. Itu. Aku mohon. Ucap Deo memelas. Terserah kau saja. Jawab Diandra memalingkan wajahnya. Sebenarnya dipandang seperti itu oleh Deo membuat jantung Diandra berdegup sangat kencang. Wajah tampan Deo sungguh membuat hatinya meledak-ledak, mungkin inikah yang disebut hot daddy. Tapi kenapa Diandra begitu menyukainya? Karena menurut Diandra pria matang seperti Deo terlihat semakin seksi di matanya. Merasa mendapatkan lampu hijau, Deo pun tak mau menunda lagi. Dan ia pun langsung menyentuh Diandra dan mengeluarkan semua hasrat juga kerinduannya. Siang ini Alana mendapatkan tamu yang di rumahnya, seseorang yang sama sekali tidak ia kenal, entah siapa pasangan suami istri ini. Jika dilihat baik-baik sepertinya mereka bukan orang sembarangan, karena mereka menggunakan pakaian yang terlihat sangat mahal. Juga dari sikap mereka yang terlihat begitu anggun dan terhormat. Sayangnya, yang Alana tidak suka dari mereka adalah bagaimana caranya memandang Alana. Tatapan mencibir dan juga mencemooh begitu kentara mereka perlihatkan pada istri kesayangan Andara. Ini. Maaf, Anda berdua siapa? Tanya Alana. Sebelum menjawab pertanyaan Alana, tatapan jengah dan malas dan wanita itu perlihatkan. Membuat Alana ingin sekali mencongkel matanya yang sejak tadi jungkir balik saat melihatnya. Astaga, sudah 1 tahun lebih menikah dengan Andara. Tapi kau masih belum mengenal kami, jawabnya. Mana aku tahu siapa kalian, sejak tadi kalian tidak memperkenalkan diri kalian. Jawab Alana, kini salah satu taringnya mulai ia perlihatkan pada mereka berdua. Aku adalah adik dari almarhum orang ayah Andara, aku dan juga istriku ini adalah paman dan juga bibinya. Memangnya Andara tidak pernah bercerita? Tutur pria itu menyebalkan, mimik wajahnya itu membuat Alana ingin mengeluarkan semburan ocehan petasannya. Mungkin ia hanya sebatas istri pajangan untuk Andara, atau mungkin juga Andara merasa jika wanita ini tidak penting. Jadi, ia sengaja tidak memberitahu jika ia masih memiliki Clue Stefano. Timpal wanita itu. Oh astaga, hilang nenek gayung muncullah si Opet dan nenek kebayan. Atau mungkin juga suamiku merasa tidak memiliki Clue Stefano, jadi ia tidak pernah menceritakan kalian padaku. Jawab Alana dengan senyum mengembang. Apa kau bilang? Sepertinya telingamu itu perlu digurah nyonya. Jawab Alana. Selama ini kami sibuk dan tinggal di luar negeri, karena kami memiliki bisnis di sana. Jadi, kami jarang pulang kemari. Jawab si Opet, maksudnya paman suaminya. Ia memegang tangan istrinya, agar tidak gegabah dalam mengambil sikap. Meskipun sebenarnya ia juga sangat kesal pada sikap Alana, yang terlihat tidak takut padanya. 6. Valdi dan istrinya Amara adalah paman dan bibi dari Andara. Valdi sebenarnya adalah anak angkat dari mendiang kakeknya Andara. Valdi yang seorang anak dari pantai asuhan telah diangkat menjadi anak oleh Clue Stefano Bahi. Ia dibesarkan dan juga dirawat dengan sangat baik. Bahkan ia mendapatkan pendidikan yang tinggi, setara dengan Andara, hingga akhirnya ia menjadi orang yang sukses. Selama ini mereka berdua tinggal di luar negeri, dan mengelola bisnis Clue Stefano Bahi yang ada di sana.
Namun, sebenarnya selama ini Valdi tak pernah merasa puas dengan apa yang ia miliki dan juga ia dapatkan. Warisan yang ia dapatkan terasa sangat kurang baginya, karena yang diberikan kepadanya hanyalah 1/10 dari harta yang dimiliki oleh Kelu Stefano Bahi. Yang dipegang oleh Andara. Karena ia ingin memiliki seluruh aset dari Kelu Stefano Bahi, yang dimiliki oleh Andara. Selama ini mereka hanya diam saja, karena merasa tidak memiliki ancaman jika harta Andara akan jatuh pada pewarisnya. Karena selama ini mereka tahu, jika Stefano bukanlah putra kandung dari Andara. Maka mereka berniat akan membongkar kebohongan Lydia di saat Andara akan memberikan harta warisannya kepada Stefano. Akan tetapi, ternyata semuanya di luar rencana. Karena rupanya Andara telah menikah lagi dengan seorang gadis, dan kini ia memiliki seorang putra dari pernikahannya itu.